Sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan, silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa ada jamaah kedua yang siap bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Nur Sidik. Bapak Nur Sidik silakan pertanyaannya disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gus, kepada Ustadz dan Ustazah atas materinya yang luar biasa tentang pemuda Islam dan tantangan zaman. Juga alhamdulillah berterima kasih kepada para pengurus DKM yang hadir, juga para dari DMI ya, Kayu Ringin, kecamatan dan kota, juga dari pemerintah, pengurus RW 22, Fortuna 22 dan juga dari Camat Bekasi Selatan. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Baik, terkait dengan momen kali ini terkait dengan pemuda, Masya Allah luar biasa. Sebelum jauh tentang Ashabul Kahfi ataupun pemuda-pemuda pada masa Rasulullah yang luar biasa, juga pemuda yang bergerak memperjuangkan kemerdekaan, juga pejuang Palestina saat ini. Adapun bagaimana dalam konteks Indonesia, generasi Z sama masa ini tidak terlepas dari aktivitas harian mereka, baik bisnis ataupun organisasi ataupun kegiatan lainnya, tanpa mengecilkan itu semua. Namun pertanyaannya bagaimana agar aktivitas mereka itu tetap pemudanya ini cinta kepada masjid gitu, Gus, Ustaz, agar kita bisa lihat di masjid ini yang hadir tuh pemuda masa ini gitu, ya bukan pemuda pada masanya gitu, Ustaz. Baik, itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa bisa dijawab oleh Ustazah Aini, silakan. Nih anak-anak remaja putri Bu, nggak diajak ya Bu ya? Nanti diajak ya Bu ya. Bapak-bapak juga ini pemuda di masanya semua sepertinya, Masya Allah. Baik, keteladanan itu sebetulnya yang dibutuhkan untuk generasi yang kita sebut dengan Gen Z itu. Kalau tidak ada keteladanan dan ajakan dari yang tua, mereka tidak akan hadir. Kalau hanya disuruh tapi tidak ada contohnya, tidak akan hadir juga. Maka disebutkan oleh para ulama kita, lisanul hali afsah min lisanil maqal. Bahwa tindakan dan contoh yang real itu ada yang lebih manfaat dan lebih greget Bu, dibandingkan nasihat yang disampaikan dengan lisan. Maka kita ajak dan kita contohkan, jangan kita masuk surga sendirian, tapi ajak juga generasi-generasi kita agar itu ikut masuk surga bareng-bareng dan mereka tidak tertinggal di belakang. Kira-kira seperti itu, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustazah Aini. Saya ke Ustadz Arifin Nugroho berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah tadi, bagaimana seorang pemuda dengan segala aktivitasnya yang serba modern ini tapi juga tetap terpaut hatinya ke dalam masjid. Bagaimana Ustadz Arifin? Iya, tadi disampaikan tentang ketauladanan. Yang kedua, Nabi SAW sampaikan, khatibin nas ala qadri ukulihim. Kita diminta untuk berbicara kepada orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Kalau kita ambil sekarang begini ibu-ibu, bapak-bapak. Bikin masjid itu yang nyaman buat pemuda. Karena kadang-kadang masjid ini nyamannya buat lansia gitu. Udah rasa kaki semutan terus ya kan. Ubanan. Jarak dengan malaikat Israel nggak jauh, memang masjid yang paling enak. Memang masjid yang paling enak udah. Gimana dibikin masjid itu enak juga buat para pemuda ini. Karena di zaman Nabi SAW masjid itu kan multifungsi. Ketika tahu bahwa pemuda-pemuda Madinah kala itu sedang suka belajar gulat. Nabi hadirkan pegulat dari daerah, kalau sekarang Habasyah, kalau sekarang mungkin Ethiopia ya, Habasyah dipanggil, suruh ngelatih, latihan gulat, daripada latihan gulat di perempatan, latihan gulat di masjid. Kalau sekarang ada yang latihan gulat di masjid kita gimana kira-kira? Itu. Orang kadang-kadang baru di belakang sebentar aja main-main handphone sebentar, namanya anak muda. Apalagi tadi yang ditanya generasi Z kan, generasi Z mah gak bisa lepas dari handphone. Ya, disuruh lepas dari handphone ya kayak ikan hilang dari air gitu kan. Kita nggak bisa melawan itu, udah berarti kita arahkan aja mereka. Bagaimana caranya? Terserah. Ya, mainkan mereka. Kalau saya disuruh ngisi gitu Ustadz Sofyan kadang-kadang Gus.
Ayo, ini pada lagi ngisi anak-anak, kalau ini kan Masya Allah, ini kan memang kalau udah dekat dengan kematian itu apa? Concern pengajian. Semua dekat, kullu atin qarib. Semua yang datang pasti dekat. Nggak usah ini. Kadang bisa jadi jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Atau dibalik, ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Itu terserah hak Allah. Tapi kalau di depan saya ini semuanya Gen Z, 70% lihat handphone. Makanya akhirnya saya harus komunikasi lewat handphone. Apa? Bikin mereka dengerin ceramah lewat handphone. Ayo yang nonton, yang lihat handphone. Ayo, mau pada gini. Nggak usah disumputin, tunjukin. Buka IG-nya. Likes punya Ustadz. Gitu ya. Yang duluan dapat hadiah. Oh, dia akhirnya ngelihat. Harus begitu. Makanya tidak, kadang-kadang ada gap generasi kan. Mohon maaf, ini para ayahanda kita, para asatid, para tokoh ulama semuanya Masya Allah udah luar biasa. Cuman memang untuk, kan rata-rata pemuda di sini kan berarti cucu bapak ibu ya. Udah bukan anak lagi kan. Kalau Gen Z itu cucu gitu. Nah komunikasi dengan cucu yang harus diperbaiki. Bagaimana masjid di tempat kakek neneknya ramah buat cucu. Entah apalah dibikin begitu gimana caranya. Ya, mereka suka multimedia, bikin multimedia. Mereka suka apa? Bikin komunikasi. Coba apa di kampung ini yang mereka suka? Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW itu berperang, saking ini di perang Uhud Bapak Ibu, itu ketika semua sahabat berjalan, tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi harus stop. Kenapa? Karena ternyata banyak anak muda yang ikut belum cukup umur, ikut perang. Ini bukan ikut sholat, bukan ikut pengajian, ikut perang pada ikut. Yang di masa itu enggak lumrah begitu. Cuman ada kalimat yang luar biasa dari mereka-mereka yang dilarang oleh Nabi karena diambil salah satu pedang, ditancapkan ke tanah yang tingginya sama atau yang tingginya lebih boleh ikut, yang tingginya bawah enggak boleh ikut. Ada yang pulang tuh sambil gerutu gitu kan. Kenapa? Karena apa? Karena kalau dengan Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun asik gitu. Bahkan sampai dalam perang pun anak-anak merasa itu sesuatu yang mengasikkan. Maka kita juga begitu. Bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan kondisi dan zaman. Lain ladang, lain ilalang, gitu kan? Lain tempat beda juga mungkin. Ya, mungkin yang di daerah sini apa yang mau di itu. Ya, tapi harus ada yang khusus memang membicarakan tentang itu sehingga apa? Anak muda itu kalau nggak ke masjid pusing kepalanya. Ya. Bukan kalau nggak ke perempatan pusing kepalanya. Tapi kalau nggak ke masjid pusing kepalanya. Ada satu masjid Ustaz Sofyan, cuma dikasih wifi gratis di masjid. Masya Allah. Rame jadinya Ustaz ya? Rame itu masjid. Ya namanya. Coffee shop kalah nih ya berarti. Coffee shop kalah, habis itu dibikin coffee shop. Udah akhirnya mereka ngokongko aja di masjid. Gitu kan, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih pencerahan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi membuat pemuda-pemudi kita, khususnya generasi muda, menjadi sosok yang luar biasa, menjadi sosok yang dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dan di segmen berikut pemirsa, segmen 5 nanti saya nanti akan bersama Gus Han berbicara di segmen Ngobrol Syariah dengan tema perkuat ekonomi untuk mempersiapkan masa tua kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.